tapi jauh lebih penting kita ada yang terbaik di depan Tuhan. Adik-adik sekalian yang berbahagia, saya ini adalah salah satu orang yang bersyukur di dunia ini karena anak seorang petani, anak yang tidak mempunyai latar belakang seorang pengusaha, politikus, saudagar dan lain semacam. Saya datang di sini di Kota Bontang di tahun 2006 pada saat pembangunan Kaltim Pasifik Amonia, Kaltim Metanol Industri dan pabrik pupuk optimalisasi Bung Kaltim untuk Muria Bongka. Adina David ini bapaknya ini seperti orang tua saya, bapak sedia bersaudara dekat dengan saya, dan dia menjadi salah satu saksi dalam kehidupan saya di Kota Bontang ini. Karena rumahnya beliau itu seperti rumah saya dan David sendiri seperti adik saya sendiri. Adik sekalian, saya dulu sering di rumahnya David. Ini saya bercerita sejak saya dulu datang di Bontang ini sebagai helper, sebagai pembantu, sebagai helper, sebagai pembantu. Saya datang dari Sulawesi ke sini bukan karena kenapa, karena ingin merubah nasib. Ya. Saya waktu itu dengan bermodalkan pas-pasan, ijazah hanya SMA saja, tidak sarjana. Kenapa tidak sarjana? Bukan karena kebodohan saya, tapi karena ketidakmampuan orang tua saya untuk memulihkan saya. Boleh ditanya di sekolah saya yang saya tempati, di sejarah di sekolah saya anak-anak yang termasuk orang-orang yang pintar, bukan menyombongkan diri. Di sekolah SD saya ranking, di SMP saya ranking, dan di sekolah SMA 1 Tampone ada sekolah unggulan yang paling terbaik di kota saya. Adik dasar tahu karena dia orang Bone. Saya masuk negeri 1 dan disitulah kumpulan para anak-anak yang hebat. Dan alhamdulillah kelas 2, kelas 3 saya dapatkan beasiswa karena saya ranking di sekolah dan aktif di berbagai kegiatan, baik kegiatan pramuka, OSIS maupun PNR. Karena biasa dulu bagi kita, biasanya guru-guru itu siapa anaknya yang disiplin dan pintar, biasanya yang sering dimasukkan di organisasi OSIS, pramuka atau PMR. Biasanya bandel-bandel itu jarang dimasukkan dipanggil oleh guru untuk masuk menjadi pengurus di OSIS dan semacam. Ya. Kalau anak-anak yang taat dan disiplin dan pintar, biasanya guru selalu memberikan amanah di sekolah. Boleh ditanya guru dan boleh ditanya teman-teman yang lain. Saya sering aktif dan semacam. Dan sampai sekarang ini masih dipercaya oleh teman-teman saya menjadi ketua IKA alumni untuk SMA 1 boleh sampai sekarang ini. Kenapa? Karena dari dulu mereka kenal dengan saya. Tapi karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai saya sekolah kuliah, akhirnya mau tak mau saya tidak bisa melanjutkan kuliah dan saya berangkat ke Makassar untuk bekerja dengan harapan dengan gaji yang saya dapatkan itu saya bisa menjadi sarjana seperti teman-teman sekolah yang lain. Saya tidak pernah putus asa dan tidak pernah saya mengeluh dan tidak pernah saya semacam tentang nasib saya ini. Tapi di tekad saya hanya satu. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Sekali lagi, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Apalagi saya diciptakan dengan kesempurnaan, ya sempurnanya. Saya punya tangan yang luar biasa, saya punya kaki yang luar biasa, saya punya indera mata yang luar biasa dan semacam. Yang penting saya hanya ingin sampaikan kepada sekalian, kalau ingin berhasil, apa yang harus kita lakukan sebagai modal kita bagi anak-anak ini yang tidak mampu. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran. Orang pun mengatakan kita tidak jujur, tidak ada masalah, no problem bagi kita. Dan hati ini mengatakan selalu jujur untuk diri kita sendiri. Karena untuk meyakinkan orang bahwa kita jujur itu sesuatu yang sangat mahal. Nah, tapi kita yang tahu kejujuran itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Saya lakukan seperti itu, dan ini yang sering dipesankan oleh orang tua pada saya. Kita ini apapun yang kita mau lakukan, apapun dan dimanapun kita berada, yang harus kita pertahankan adalah sebuah kejujuran. Kejujuran. Kalaupun orang lain mengatakan Pak Bas sudah jujur, silahkan tohnya dia. Karena memang bukan yang kita perbuat bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu, yang menentukan nasib kita dan juga Tuhan, bukan siapa-siapa. Namun tetap harus ada usaha. Yang kedua apa? Sampai kejujuran, konsistensi diri.
prinsip-prinsip dalam kehidupan ini. Kita jangan menjadi manusia yang ambigu, yang tidak punya ketetapan, tidak punya prinsip. Harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Yang ketiga, apalagi kecekapan dalam berkomunikasi. Karena juga ini sangat penting bagi untuk kita untuk membangun jaringan networking, relasi dan lain semacam. Apalagi yang akan kita lakukan adalah memperbaiki hubungan yang ada sekarang ini. Harus terencana dan terukur. Prinsip-prinsip kita, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu. Kita lihat lagi sejarah-sejarah yang lalu yang berhasil. Pak Soekarno bukan dari keturunan siapa-siapa, anak seorang guru. Pak Soeharto anak seorang guru, Pak Habibie anak seorang guru. Pemimpin kita sekarang tidak semua anak-anak dari seorang pengusaha dan semacam. Bahkan sekarang ini kita lihat lagi para pemimpin di daerah, kabupaten, kota juga bukan dari latar belakang. Mungkin ada, tapi tidak semuanya sama. Makanya sebelum saya akhiri, adik sekalian, saya ingin sampaikan, ada orang bertanya waktu itu di Tempo, wartawan Tempo nanya saya, Bapak siapa kiat-kiatnya kok bisa segala cita-cita dan usahanya berhasil? Saya bilang, Pak, karena orang tua saya masih hidup, maka segala upaya saya nyatakan untuk membahagiakan orang tua saya. Adik sekalian, jangan pernah malu dan apalagi durhaka kepada orang tua. Orang tua itu adalah orang yang ikhlas di dunia ini untuk mendoakan kamu dan mengupayakan kamu untuk menjadi orang berhasil. Kalau orang lain itu mengupayakan kamu untuk berhasil, mendoakan kamu untuk berhasil, pasti juga ada maunya. Belum tentu seikhlas dengan orang tua. Orang tua itu orang yang paling ikhlas dalam kehidupan kamu. Saya ingatkan, kita ini masih muda, harapan ke depan masih luar biasa, masih panjang, dan ada semuanya adalah calon-calon pengganti yang kami sekarang ini yang nanti melanjutkan tongkat estafet pemimpinan, melanjutkan para pendahulu-pendahulu ini dari semacam. Maka mulai sekarang tak boleh malas, harus bekerja keras, jujur, berintegritas, mempunyai prinsip, dan jangan lupa jangan sampai melukai hati seorang orang tua. Di mana-mana saya sampaikan, kalau kau ingin berhasil, hanya satu kuncinya: taati, patuhi, dan bahagiakan orang tua. Niatkan kalau ada yang ingin kau lakukan untuk membaik orang tua. Itu kunci kesuksesan. Ada yang lain. Insya Allah. Sekarang ini, alhamdulillah, saya sudah sarjana dengan upaya-upaya yang saya lakukan. Bahkan sebentar lagi menjadi S2. Kenapa baru sekarang? Karena di saat inilah saya punya kesempatan dan punya duit untuk meraih apa cita-cita yang dulu pernah saya impikan waktu zaman saya belum tidak punya apa-apa. Selebihnya, kalau masih ada yang ingin mengetahui tentang sejarah saya dan semacam, untuk speed bagi kita semuanya, nanti lewat kesempatan. Karena video 12:30, mau jam 12, dan sebentar lagi ada lagi acara di sini, yaitu pelantikan Paguyuban Jombang.